Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Musibah kebakaran atau meledaknya depo Pertamina di Pelumpang kemarin sampai saat ini masih menyisakan masalah sengketa antara warga Pelumpang dengan Pertamina dengan tuntutan masing-masing mereka berhak berada di sana dan warga ingin tetap ada di sana, kemudian depo Pertamina juga ingin ada di sana. Kemudian ada keputusan permintaan Presiden Jokowi agar segera dilaksanakan, apakah warga yang akan dipindah ataupun depo Pertamina yang akan dipindah. Hari ini sudah ada jawaban yang resmi dari Menteri BUMN Erick Thohir bahwa depo Pertamina akan dipindah ke lahan PT Pelindo di Jakarta Utara. Dan apakah perpindahan ini akan membawa kebaikan ke depannya atau cuman ini jawaban instan agar tidak terjadi polemik yang lebih besar lagi? Mari kita bahas bersama. Jadi kalau kita melihat, meneliti, dan siapakah yang berhak untuk menempati Pelumpang ini, kalau kita melihat data, kalau kita melihat ini dari kita kembali ke masa lalu, ini sebenarnya Pelumpang ini itu miliknya Pertamina, dan tempat ataupun tanah lahan yang sekarang ditempati oleh warga itu sebenarnya sampai sekarang pun belum ada yang namanya surat hak milik atau SHM. Cuman di keputusan sebelumnya di masanya Anies Baswedan, ini tempat ini diberikan izin IMB, ini izin mendirikan bangunan. Jadi bukan SHM atau surat hak milik atas masing-masing setiap warga yang ada di situ. Jadi kalau kita melihat kenapa itu bisa terjadi seperti itu, karena memang lahannya ini sebelumnya milik Pertamina, depo dibangun di situ, kemudian menyisakan lahan untuk buffer zone, dan kemudian buffer zone itu ditempati oleh warga sekarang yang seharusnya itu sebagai zona aman yang seharusnya tidak boleh ada yang menempati di situ. Jadi ketika kita menilik data-data yang sudah ada seperti itu, walaupun warga yang di situ yang menyatakan bahwa ini lahan milik kami sudah menempatinya sudah sampai puluhan tahun ataupun ya, pokoknya sudah lama menempati di sini. Jadi walaupun warga memang sebenarnya tahu bahwa ini lahannya milik Pertamina karena mereka juga tidak punya SHM. Kalau digugat ataupun di dalam persidangan ini sudah pernah terjadi di zamannya Fauzi Bowo sebenarnya, dan saat itu pun seharusnya warga sudah di relokasi. Cuman dari tahun ke tahun dengan yang namanya kepentingan politik, ya ketika ada gubernur baru yang mau mencalonkan diri, ada kontrak politik katakanlah di zamannya Anies, ya ini seharusnya tahun 2017 kemarin kan ada rencana dari gubernur sebelumnya yaitu Ahok itu akan merelokasi warga ini ke rusun, rumah susun, dan itu gratis dan bisa ditempati seumur hidup walaupun tidak punya SHM, ya itu sudah ada keputusan seperti itu. Cuman tahun 2017 ini juga ada kontrak politik antara Anies dengan warga setempat, ya warga kalau disodori hal-hal seperti ini ya mau-mau saja, karena bagaimanapun warga tidak mau ambil pusing dengan yang namanya pindah tempat, karena itu akan juga mempengaruhi pikiran warga seperti itu ya.
pikiran-pikiran seperti kita, tidak mau yang namanya pindah tempat, mengaruhi kerjaan yang dulu sudah lama di situ, kemudian jualan di situ mungkin, ataupun sudah lama di situ, kerjanya dekat di situ. Nah, ketika ada perpindahan, itu mereka akan mengulangi lagi hal-hal yang baru, dan itu akan membangun lagi hal-hal yang baru bagi mereka. Itu tidak akan membuat nyaman mereka. Makanya ketika ada kontrak politik baru ataupun kesempatan baru yang itu dinilai lebih oke, itu ya mereka pasti terima. Yang seharusnya dipikirkan oleh pejabat kita itu kan memikirkan bagaimana warga di situ ke depannya. Itulah yang tidak dipikirkan oleh Anies Baswedan, yang tidak mempunyai visi misi ke depan yang lebih jauh ya. Jadi kalau ini terjadi seperti ini bagaimana? Ya, kalau ini sudah terjadi seperti ini, yang dulu eh, memberikan IMB, kalau saya dibilang siapa yang seharusnya tanggung jawab, ya yang seharusnya tanggung jawab itu ya yang memberikan izin bangunan di situ, ya, yang pernah memberikan izin bangunan di situ dengan kontrak politik yang ada saat itu, yaitu Anies Baswedan. Kalau saya boleh berpendapat seperti itu. Makanya eh, ketika ada keputusan sepertinya kan yang terbaru ini ada keputusan bahwa karena pesan dari Presiden Jokowi ini harus ada dalam waktu 2 hari ini harus ada sesuatu hal yang diputuskan, apakah ini warga yang harus direlokasi atau warga yang atau depo Pertamina yang harus dipindah ini. Dan akhirnya Menteri Erick Thohir, walaupun dari beberapa menteri juga tidak setuju, itu memerintahkan atau memberikan keputusan yang sebelumnya didampingi oleh yang wakil presiden ini. Mohon maaf ya Bapak Haji Yahya Haji Ma'ruf Amin, saya mengkritik sedikit. Mungkin eh, Bapak Ma'ruf Amin belum begitu tahu ya tentang eh, status tanah yang ada di situ. Akhirnya Ma'ruf Amin pun mengatakan bahwa ini warga harus ataupun depo Pertamina ini harus dipindah seperti itu, dan keputusannya juga akhirnya seperti itu. Kalau kita berpikir apakah ini sebuah keputusan yang paling bagus, saya rasa apa yang diputuskan itu yang paling bagus sekarang, bukan yang paling bagus yang akan datang ya. Kalau kita bisa mempelajari, kalau ketika hal seperti ini terjadi, ada tanah orang yang di situ dipakai oleh orang lain, dan kemudian orang yang mempunyai ini itu kok kemudian mengalah pergi walaupun dengan alasan tertentu ya, itu akan mendidik warga kita ke depannya bahwa ini bisa terjadi, ini bisa dilakukan dan bisa menang, dan ini tidak akan memberikan pendidikan atau edukasi yang bagus untuk kedepannya kalau seperti ini. Walaupun sebenarnya kalau diputuskan bahwa warga yang harus direlokasi itu sebenarnya keputusan yang berat juga, karena butuh yang namanya waktu untuk merelokasi dari pembuatan rusun, kemudian yang lain-lain itu butuh waktu juga. Tapi membuat depo atau memindah depo ini juga butuh waktu dan biaya yang lumayan tinggi. Ya, akhirnya kalau diputuskan untuk memindahkan depo, jadi ya kita pikir memindahkan orang dengan berbagai karakter itu lebih sulit daripada memindahkan depo yang cuman membutuhkan biaya dan alokasi waktu saja. Itu mungkin yang dipikirkan sekarang. Tapi efek-efek yang ditimbulkan atas keputusan ini itu banyak sekali konsekuensi ke depan yang akan diterima, termasuk orang-orang yang tidak punya tanah bisa menyerobot tanah orang lain. Itu kemungkinan salah satu hal yang bisa menjadi efek pendidik edukasi yang jelek ke depannya gitu. Ya, ini sudah keputusan, saya kira keputusan yang terbaik untuk sekarang, tapi bukan keputusan yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Itu seperti itu menurut saya ya. Ya, kalau sudah diputuskan ya segera dijalankan saja. Dan warga yang ada di situ itu nanti
bisa dipikirkan statusnya bagaimana tentang lahan yang ada di situ, karena memang ini statusnya cuman izin mendirikan bangunan, bukan kepemilikan lahan di situ. Oke, itu dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar, atau ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.